Halo Sobat PKD, ketemu lagi dengan kami dari tim pengembangan kompetensi pada bidang pengembangan sumber daya aparatur Badan Kepegawaian Daerah. Kali ini kita akan membahas terkait materi pengembangan diri dan orang lain. Mari kita belajar bersama-sama terkait materi ini. Sobat PKD, mengapa kita perlu pengembangan diri dan orang lain? Hal ini tentunya terkait dengan sikap loyal. Jadi pengembangan diri kita dan orang lain ini terkait dengan sikap yang loyal. Kemudian juga terkait dengan sikap komitmen atau perilaku komitmen kita ketika kita perlu adanya pengembangan diri dan orang lain. Dan yang paling penting dan pasti adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja kita. Jadi ASN ketika kita mampu melakukan pengembangan diri kita dan orang lain, maka tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja kita. Kemudian definisinya seperti apa pada Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan? Merupakan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar dan seterusnya, Sobat BKD, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk orang lain. Perilaku kuncinya adalah pengembangan diri, kemudian meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan. Kemudian ada juga memberikan umpan balik dan membimbing. Pertanyaannya mendasar, bagaimana atau kepriye carane pengembangan diri dan orang lain? Yang pertama adalah membantu atau pemberdayaan. Kemudian mengelola, memahami karakter, dan yang ketiga adalah memotivasi. Kita akan melihat yang pertama, membantu atau pemberdayaan. Seperti apa sih? Jadi ini disampaikan bahwasanya manusia itu hanya membutuhkan bantuan untuk memfasilitasi dirinya, mengakses dan mengeluarkan kekuatan dalam dirinya melalui proses belajar dan empowerment atau penguatan. Jadi ASN kemudian bagaimana membantu rekan yang lainnya, ayo awakmu bisa, ayo kemudian prosesnya ini, kamu kuat dalam hal ini, maka ayo belajar, kamu pasti bisa melakukan pekerjaan ini. Ini yang dimaksud dengan membantu atau pemberdayaan. Nah, contohnya ini Sobat BKD. Jadi niatkan untuk mendorong berpikir kreatif, memberdayakan potensi orang lain yang dimiliki, mencari solusi bersama, siap mendengarkan dan menggali informasi, kemudian terbuka untuk bertukar pikiran dan pengalaman dengan orang lain. Nah, ini contoh-contoh bentuk pengembangan diri dan orang lain. Kemudian mengelola, memahami karakter seperti yang disampaikan Lao Tzu. Jadi mencoba dan melihat dan memahami karakter dari kebiasaan yang nampak dari orang lain. Jadi Lao Tzu menyampaikan mengenal orang lain adalah kecerdasan, tetapi mengetahui diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan, tapi menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Jadi ini Sobat BKD, ini adalah personality, bagaimana yang dapat kita lihat, ada my way, ada yang easy way, ada yang ready way, ada yang fun way. Jadi kalau kita melihat rekan kerja kita atau orang lain, kita akan melihat sisi positifnya seperti ini loh. Nah, cuman mereka sisi negatifnya seperti ini. Kalau orang yang fun away, itu biasanya ramah, antusias, banyak bicara. Positifnya, negatifnya seperti ini. Kemudian kalau kita sudah mampu atau melihat hal yang nampak dari personality ini, kita mengetahui rekan kerja kita seperti apa atau orang lain seperti apa, maka kita akan mampu bagaimana kita mengembangkan diri kita dan juga pengembangan orang lain ini secara tepat. Nah, jadi positifnya seperti ini, dia punya hal negatifnya.
Ini hanya personality plus ini kebiasaan-kebiasaan yang nampak yang sudah pernah diteliti oleh para ahli. Silahkan ini nanti dipelajari, kira-kira oh si A itu orangnya seperti ini loh positifnya. Kita akan manfaatkan positifnya dan kita coba hindari atau kita minimalisir hal-hal yang negatifnya. Kemudian kita juga harus mampu memotivasi. Jadi menentukan target bersama dengan orang lain untuk pengembangan diri dan kemudian kita memotivasinya. Nah, salah satu motivasi yang biasanya dilakukan adalah terkait visi. Bagaimana harus balance atau seimbang antara dunia dan akhirat. Ini merupakan salah satu motivasi yang mungkin sering kali kita lakukan. Ada juga motivasi kepada rekan ASN yang lainnya. Bahwasanya adakah pegawai yang malas? Tidak ada pegawai yang malas. Yang ada adalah pegawai yang tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Nah, ini juga quote untuk motivasi. Jadi kerja keras ini perkuat otot, kerja cerdas ini asah brain memory, kerja ikhlas jangan lupa melibatkan Allah. Yang terpenting Sobat BKD adalah passion. Anda harus mencintai pekerjaan Anda. Ini yang paling penting. Karena ketika kita mencintai pekerjaan kita, maka kita akan menikmatinya dan juga berkinerja secara profesional. Demikian sedikit ilmu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa silahkan dipelajari kembali. Dan sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran bersama yang lainnya. Terima kasih.